podcast. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menemukan jalan tengah dalam berbagai perbedaan yang ada di masyarakat. Sebelum mulai, kita akan kenalan sama teman-teman yang akan ada dalam podcast ini nih. Halo, aku Zahra, mahasiswa psikologi yang tertarik dengan dinamika sosial dan gimana sih manusia bisa berinteraksi sosial dengan berbagai perbedaan. Halo, aku Dina. Aku seorang fasilitator komunitas yang aktif dalam membangun kesadaran tentang pentingnya toleransi dan komunitas yang efektif. Halo, saya Albar. Saya seorang dosen sosiologi yang sedang mengamati tentang konflik sosial. Halo, saya Ganes, seorang jurnalis yang biasanya meliput berita tentang perbedaan yang ada di masyarakat. Nah, kita kan tahu bahwa perbedaan seringkali menimbulkan tantangan dalam kehidupan masyarakat. Mengapa sih sulit bagi kita sebagian orang untuk menerima perbedaan? Banyak sih faktornya. Yang pertama tuh latar belakang budaya dan lingkungan yang mungkin. Jadi menerima perbedaan itu bisa jadi tantangan. Setuju. Selain itu, kurangnya pemahaman dan keterbukaan terhadap perspektif lain sering kali menyebabkan kesalahpahaman. Inilah mengapa dialog menjadi penting untuk membangun jembatan komunikasi. Dan dari perspektif akademik, ada juga faktor psikologi seperti biasa kognitif yang membuat seseorang lebih cenderung menyukai kelompoknya sendiri daripada kelompok orang lain. Dalam pengalaman saya sebagai jurnalis, media juga berperan besar untuk membentuk persepsi masyarakat terhadap perbedaan. Pemberitaan yang kurang seimbang juga bisa memperkuat stereotip dan memperburuk konflik. Nah, benar sekali. Tapi bagaimana sih cara kita bisa mulai berdialog dengan orang yang memiliki pandangan berbeda tanpa membuat konflik semakin besar? Kuncinya tuh ada di kita lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Jadi tuh saat kita memberi ruang berbicara untuk orang lain, kita tuh menunjukkan bahwa kita menghargai pendapat mereka. Betul. Selain memilih kata-kata yang netral, memilih kata-kata yang tidak memprovokasi juga penting. Daripada ngomong kayak kamu salah, mending diubah jadi bisa jelasin lebih lanjut supaya itu tuh kayak nunjukin rasa ingin tahu tentang si permasalahan tanpa menghakimi. Dalam diskusi akademik, kami sering menggunakan teknik debat berbasis data, di mana setiap pihak harus menyajikan fakta yang valid sebelum menyimpulkan sesuatu. Terus media juga itu biasanya berperan untuk menyediakan ruang diskusi. Contohnya tuh kayak menghadirkan berbagai sudut pandang yang bisa dilihat dalam suatu berita supaya masyarakat bisa melihat perbedaan secara lebih objektif. Berarti komunikasi yang baik bisa menjadi kunci utama dalam menghadapi perbedaan. Selanjutnya, apa sih langkah konkret yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun pemahaman yang lebih baik? Kita tuh bisa mulai dari hal-hal kecil seperti berbicara dengan orang yang berbeda pendapat dengan kita, tapi tujuannya tuh untuk belajar, bukan untuk menang. Selain itu, kita juga bisa ikut serta dalam kegiatan komunitas atau forum diskusi yang tujuannya itu untuk mempererat hubungan sosial. Bertemu dengan lebih banyak orang dari latar belakang yang berbeda bisa memperluas sudut pandang yang luas. Dalam dunia akademik, kita bisa mengadakan seminar atau lokal karya tentang keberagaman dan cara mengelola konflik sosial secara konstruktif. Kalau di media itu kita bisa mendukung jurnalisme yang lebih berimbang supaya bisa menyebarkan informasi yang benar agar tidak terjadi misinformasi di masyarakat. Wah, pembahasan hal ini yang sangat menarik. Jadi pembahasan hari ini sangat menarik banget. Jadi kita semua punya peran dalam membangun hubungan yang lebih harmonis dengan memahami dan menghargai perbedaan. Sekian podcast hari ini. Kamu dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,